Di antara proses penangkapan ada orang yang sangat bersemangat untuk membubarkan Densus 88 dan bahkan ngotot dalam satu diskusi bersama dengan Gus Islah Bahrawi berharap sekali Densus 88 ini dibubarkan dengan asumsi yang terbangun di kepalanya adalah bahwa dianggapnya Densus ini adalah musim politik. Begini, jangan bentak saya. Ya emang kenapa? Kita tetap saya ngomong. Kita Saya tetap sudah beretika. bicara, Bapak, saya sudah kita diberi tetap waktu untuk kita ngomong. tetap Ini saya beretika. ngomong. Anda bicara saya nggak potong. Anda terlalu panjang. Anda juga apa tadi panjang? Bapak, Terlalu panjang. Ini hak saya bicara, hak saya. Anda salah ruangan, salah studio saya kira. Atau jangan-jangan salah stasiun TV. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada. Akhir-akhir ini negara kita betul-betul sangat sibuk. Tidak saja menghadapi para cucungu-cucungu kadrung, tetapi juga para dedengkot-dedengkotnya betul mengancam posisi negara kita. Untungnya Densus 88 itu sangat sigap bekerja dalam senyap, sehingga sampai saat ini sejak peristiwa di Bandung itu sudah ada 24 yang dikerangkeng. Nah, tetapi yang menarik yang akan saya bahas pada malam hari ini adalah di antara proses penangkapan ada orang yang sangat bersemangat untuk membubarkan Densus 88 dan bahkan ngotot dalam satu diskusi bersama dengan Gus Islah Bahrawi berharap sekali Densus 88 ini dibubarkan dengan asumsi yang terbangun di kepalanya adalah bahwa dianggapnya Densus ini adalah musim politik. Bagaimana perdebatan yang sengit itu terjadi, saling tunjuk dan hampir saja adu jotos. Kita lihat cuplikannya. Jadi luar biasa ya polemik Densus 88 mulai dari lahirnya sampai saat ini. Sebenarnya lahirnya saja sudah menimbulkan polemik, menimbulkan ketidakadilan. Dari 88 ada apa itu diabadikan korban bom Bali 88 orang. Sementara Indonesia ini nggak melihat justru yang menjadi korban dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman selalu umat Islam. Padahal ada kejadian Poso yang begitu umat Islam dibantai dan dibunuh, mereka nggak pernah angkat dan nggak pernah peduli. Begitu juga masalah di Ambon, begitu juga masalah-masalah yang terjadi sampai saat ini, pembunuhan kiai, ulama, teror dan luar biasa, itu semua terjadi. Nah, ini ada semacam ketidakadilan dari berdirinya Densus itu sendiri. Padahal memang sudah ada, apalagi tadi disebutkan ada Satgas Bom, itu udah cukup. Kemudian juga ada Brimob, kemudian juga ada Kopassus. Sebenarnya itu sudah cukup, apalagi ini untuk menyerap anggaran yang besar, begitu luar biasa besarnya. Nah, boleh juga Densus 88 ini dilanjutkan keberadaannya, asal dengan catatan betul-betul menjalani fungsinya untuk memenangi teror tanpa pandang bulu. Karena saat ini Indonesia dirongrong oleh pemberontak-pemberontak yang ada di Papua. Pandang bulunya bagaimana Bang? Sebelah Jadi mana? kita melihat ini cepat banget, gercep banget ketika bersinggungan umat Islam, baru diduga bisa ditembak di jalanan. Padahal kita mengedepankan asas hukum adalah praduga tak bersalah. Tapi Densus ini punya kebijakan lain yang memang boleh dikatakan sudah ada menjadi industri untuk fabrikasi. Nah, kita melihat ini seharusnya Densus itu dengan biaya anggaran besar itu harusnya fokus terhadap ancaman-ancaman yaitu pemberontak yang ini memisahkan dari negara NKRI yang kita cintain ini. Itu menjadi target utama seharusnya. Itu yang Kelompok-kelompok pertama. mana saja maksudnya? Kenapa? Kelompok-kelompok mana Ada saja? OPM yang selama ini sudah memakan korban, baik TNI, Polri maupun sipil itu sudah memakan korban. Itu jelas di depan mata. Kalau dibilang bukan Islamobi, kenapa tidak memerangin mereka? Apa yang mereka takutin di sana?
anggaran sudah besar, senjata sudah lengkap. Kalau Densus 88 nggak mampu untuk memerangi orang-orang, Densus belum dilibatkan di Papua. ya makanya kita melihat Itu pertanyaannya, itu Bang. teror, itu teror luar biasa. Itu teror luar biasa. Jadi kita melihat kalau nggak mampu anggaran yang besar, kemudian senjata yang ada, serahkan saja kepada kami, laskar-laskar banyak. Kita akan bisa berantas itu OPM. Kalau Densus kagak becus ya udah bubarin gitu. Tapi kan Ini yang secara Tapi kan bukan perangkat, seperti itu SOP. wewenangnya, Bang. Iya, makanya kita melihat, Laskar apa kita maksudnya? melihat itu. Ya macam-macam lah, ini ada buktinya. Jadi, Iya. Laskar terus dibenturkan dengan sesama sipil gitu. Ya makanya supaya kan terjadi konflik komunal. makanya Tidak kita begitu, melihat tidak begitu. ini sudah tidak berfungsi lagi. Mana prestasi-prestasi yang dibuat, hanya yang menjadi korban umat Islam. Bukti konkretnya apa, Bang Novel? Ini Ya tidak kita berfungsi melihat lagi. yang pertama itu ya, poin-poin yang pertama dari nama Densus itu sendiri, kemudian yang kedua juga untuk pemberantasan justru separatis yang memberontak, itu ancaman nyata bagi kita yang sangat membahayakan keutuhan bangsa Indonesia. Yang Nama kedua, Densus kenapa nama Densus? mohon maaf jangan dipotong dulu. Iya, nama Densus kenapa coba? Ya sekarang yang kedua, ini zaman ini Densus sudah dipergunakan untuk kepentingan politik, untuk mempergunakan menyerang lawan-lawan politiknya untuk diteroriskan, seperti kasus Bang Munarman sampai saat ini. Saya tahu ini FPI adalah pelopornya Bang Munarman untuk aksi-aksi kemanusiaan. Boleh dilihat rekor daripada FPI paling terdepan dalam aksi-aksi kemanusiaan sampai saat ini. Justru kenapa Bang Munarman yang sampai saat ini dikorbankan? Itu adalah boleh dikatakan untuk sebagian diarahkan bisa jadi untuk dijadikan komoditas. Harus ada Artinya dasar. Anda termasuk yang setuju bahwa Densus 88 ini berbau Islamofobia? Betul, karena memang kenyataan seperti itu. Nah, yang ketiga, apa yang dikatakan Bang Fadli itu luar biasa. Indonesia sebenarnya sudah aman, jadi nggak perlu lagi ada Densus. Bahkan Indonesia sudah menjadi surga, bukan aman lagi, sudah menjadi surga. Kalau memang ada teroris sejati, karena kita melihat teroris ini adalah image-nya. Mereka membela Islam dengan cara-cara yang ekstrim, yang cara-cara yang radikal, yang luar biasa, dengan menghalalkan segala cara. Kami tidak setuju dengan itu. Bang Karena Novel kita tidak akan mengakui mengalami- 1.300 prestasi Densus memberangus tindak pidana terorisme di tanah Betul, air. tapi itu kan kita melihat ada kemungkinan dugaan fabrikasi. Karena FPI sudah menjadi korban fabrikasi. Ada 2010. 2010 contoh. FPI membuka pendaftaran jihad ke Palestina. Begitu pembukaan jihad ke Palestina, ada yang merekrut untuk dilatih. Dilatih di salah satu institusi pemerintahan di daerah Depok. Ini yang saya baca berita juga sama, ada datanya, dan saya juga pernah mendengar itu sendiri. Itu direkrut, dilatih, begini. kemudian dilatih. Mohon maaf, jangan dipotong dulu. Jangan bentak saya. Ya emang kenapa? Kita Ini tetap hak saya ngomong. kita Saya tetap sudah beretika. diberi hak untuk Bapak, ngomong. Bapak, Saya sudah kita diberi tetap waktu untuk kita ngomong. tetap Ini saya hak beretika. ngomong. Anda bicara saya nggak potong. Anda terlalu panjang. Anda juga apa tadi panjang? Bapak-bapak, Terlalu banyak Ini kesalahan hak saya yang Anda bicara, buat. hak saya Terlalu bicara. banyak kesalahan yang Anda buat. Siapin. Kita Kesalahan kita saya beretika bicara. dialognya. Harus saya Bang baca. Novel ditahan dulu. Siapa yang Bang Bang Novel Novel bisa kita bicara. tahan, Bang kita Islam. berikan dulu kesempatan untuk Bang Islam, nanti kita Bilang sambung dong. lagi. Terima kasih. Bang Saya Islam sudah diberi silahkan. kode untuk bicara kok. Jadi begini, nama Densus itu 88 tidak mengacu kepada angka korban atau apa. Dia berasal dari ATA yang kemudian diplesetkan menjadi 88, Anti-Terror Act. Itu singkatannya. Salah Anda. 2, soal memberangus lawan politik. Lawan politik siapa? Densus itu dilahirkan untuk mengemban amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. 1. Undang-Undang Nomor 5 2018 itu, saya kira Mas Fadlizon juga menjadi bidan atas lahirnya undang-undang ini. Kalau dulu teroris itu harus beraksi dulu baru bisa ditangkap, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ketika teroris belum melakukan aksinya, ketika mereka baru melakukan i'dad, persiapan untuk melakukan aksi, dia sudah bisa ditangkap dengan alat bukti yang Bukan cukup. ditangkap, ini ditembak mati tengah jalan. Kasus-kasus terjadi, itu terjadi banyak. Siapa Silakan yang buka nembak data. mati? Ya makanya buka Tolong data baru terangkan. jalan kan. Makanya kita buka data aja satu Data persatu. secara empirik. Iya. Kita berbicara soal Densus, saya kira Anda salah ruangan, salah studio saya kira. Atau jangan-jangan salah stasiun TV. Oh, Saya enggak. kira begini, Ini masalah Densus, ini nyata Islamofobia judulnya. siapa yang nembak di jalan? Kalau situasi overmach tidak memungkinkan itu, lalu pasang badan. Anda tidak tahu bahwa ada 52 personil Densus sampai saat ini yang tewas ketika melaksanakan tugas. Ada 123 yang cedera Lalu tetap bagaimana sampai sekarang. fabrikasi seorang FPI Fabrikasi Anda bilang hanya dugaan, jangan
Jangan lemparkan dugaan itu di sini. Ya itu boleh saja Anda berdasarkan. Anda tapi itu melansir kenyataan. fabrikasi dengan Nah, fabrikasi. ketika sudah Munarman, Munarman dilatih, ditangkap begitu tidak sudah ada dilatih, hubungannya dengan sudah FPI. dilatih, itu digerebek. Kita kembali soal Ini Taliban ya. ada. Loh, saya Ini hanya ada. ingin menanggapi, Mas. Tolong. Ya. Munarman ditangkap bukan karena FPI, dia karena melakukan bai'ah terhadap. Apa buktinya? Anda punya bukti? Oh, silahkan. Sudah Anda punya P21, bukti. Bos. Iya, Ini betul. sebentar lagi Nanti kita buktikan disidangkan. di pengadilan. Ikutin sidangnya. Kita buktikan di pengadilan. Tidak ada kaitannya Iya. dengan FPI. Maka kita melihat ini Dia melakukan adalah baiat di udah Makassar. dikondisiin untuk kepentingan politik. Ini kan boleh dong saya pendapat seperti ini. Oh, Penilaian silakan saya. saja. Iya. Silakan. Anda Nanti nggak boleh kita lihat di bantah. Orang pengadilan ini seperti pendapat apa sidang saya. Munarman. Iya. Tidak ada boleh. kaitannya dengan FPI. Jangan salah sampean. FPI sudah dibubarkan, tidak mungkin kita seret-seret. Ya tapi itu kita melihat ini. Ini kita berbicara dalam sudah. koridor Densus. Densus tidak dilahirkan untuk memerangi Islam. Tapi dia kenyataannya- memerangi teror. Tadi- Kalau kemudian tadi Anda Bang Fadli nyeret-nyeret itu teror ke dalam 100% Islam. korban teroris Jadi orang-orang begini. Islam. Tolong. Justru FPI menjadi korban teror. Kenapa? Mana Densus peranannya? FPI dibom loh ketika tablik di Cawang. Begitu juga FPI Jakarta Barat dibom dengan bom molotov. Begitu juga FPI di Pasar Bo dibom. Mana? Loh. Peranan Densus mana? Loh, Itu sudah kita laporkan. Begini, Anda jangan kemudian Kalau memang sudah Anda harus memerangin, kita kalau membahas sudah soal Densus. memerangin, Anda harus konsisten. bisa Kalau sudah membedakan. Anda memerangin teror, semuanya harus diperangin. Loh, Jangan kita semua dibiarkan mereka diperangin. diperangin. Jangan salah, yang ditangkap oleh Densus juga bukan hanya orang Islam. Ada pelaku bom di mall di Serpong, itu juga non-Islam. Bagaimana dengan OPM KKB? Densus belum dilibatkan di situ. Satu hal, karena di situ operasinya sudah terlalu banyak. Yang kedua adalah Densus tidak pernah setuju dengan stigma terorisme di sana. Karena begini. Oh, itu bukan teror, jadi bukan teror itu. Penyelesaian itu bukan teror, bukan teror. Kita bukan. dengarkan dulu ya Bang. Silakan. Sebentar, Ya. mereka Itu bukan itu teror. bagaimanapun adalah KKB KKB separatis. apa bedanya dengan teroris? Kekuatan bersenjata. Iya, apa Artinya cuman begini, itu cuma pemanisan jangan bahasa melekatkan saja. terorisme Itu dengan pemanisan bahasa saja. Jangan Ada melekatkan kepentingan di terorisme sana. dengan simbol-simbol Bergantian primordial. bapak-bapak bicaranya. Ya, begini. Saya memahami semua ini. Politisasi agama, politik identitas, itu memang selalu mengetengahkan teror, radikalisme, kekerasan dan sebagainya. Dalam Islam sejarahnya panjang sekali ini. Bagaimana kelompok Khawarij melawan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Bagaimana mereka membunuh Sayyidina Ali seperti yang dibilang. Oke. Artinya begini, di dalam Islam sendiri, Islam berkenalan dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan setelah bersentuhan dengan politik. Dan di sini terorisme itu tercipta karena sentuhan-sentuhan politik yang menggunakan Islam. Sampai Oke, situ Bang ditanggapi, Islah. Bang Novel. Jadi memang ini kan sudah luar biasa. MUI punya data nggak sembarangan. MUI menyatakan untuk membubarkan Densus. Apa MUI ini keterbelakangan pemahaman agamanya untuk menyatakan pembubaran Densus? Ini sudah kajian loh. MUI loh yang minta membubarkan daripada Densus karena memang MUI sudah melihat ini sudah nggak berpihak kepada umat Oke, Islam. karena begini Bang Islah, ada juga Twitter yang dirugikan. masuk, Bang Novel. Nah ini juga kita Kita perlu melihat Indonesia bacakan sudah juga, Bang. aman bahkan menjadi surga. Udah untuk itu Densus dibubarkan saja. Jadi begini persoalan KKB di Papua ini, separatis ini, di sana itu sedang banyak operasi yang berlangsung. Kalau kemudian Densus ikut juga dalam operasi di situ, maka semua operasinya akan tumpang tindih. Itu pasti. Karena begini, Densus tetap berharap, ini harus diketahui juga, bahwa Densus itu bukan hanya seorang koboi yang dar-der-dor main tangkap. Yang terlihat di permukaan itu hanya nangkap, tapi sebenarnya proses deradikalisasi, proses reintegrasi, ketika terpidana pun, sampai keluar pun, bagaimana kita merawat mereka, berusaha mengembalikan ideologi-ideologi mereka. Karena bagaimanapun teroris ini adalah orang yang sedang salah. Jadi dia harus dilakukan kontra ideologi dan reintegrasi. Proses-proses ini mungkin Mas Sofyan juga, Bang Sofyan merasakan itu. Nah, Densus menganggap bahwa, ini setahu saya, ini Pak Kadensus Irjen Martinus Hukum juga pernah mengatakan ini, bahwa persoalan KKB di Papua itu harus sama treatmentnya dengan yang dilakukan di Aceh. Jadi yang berwenang siapa yang di sana? Pak? Harus ada rekonsiliasi. Ya ini terus terang dari pihak pemerintah. Karena di sana ada operasinya Brimob, ada TNI, ada Remangkawi dan sebagainya. Densus berpendapat bahwa semua konflik di negara di dunia dimanapun, baik konflik itu apartheid ataupun konflik-konflik di Asia Selatan, itu harus dilakukan rekonsiliasi lebih dulu. Dengan proses rekonsiliasi itu kemudian ditemukan solusi yang berimbang, seperti yang kita lakukan di Aceh. Kalau kemudian terus dihadapi dengan konfrontasi, dengan peperangan, dengan saling serang, kontak senjata, ini akan melahirkan dendam-dendam dan tidak akan menyelesaikan persoalan. Oke. Ini yang dilakukan, yang
Densus sendiri sudah menganggap seperti Jadi itu. Artinya posisinya begini, Densus sekarang harus tetap eksis meskipun sudah ada BNPT, tadi ada BRIMOB seperti itu. Nah ini saya kira jelas ya siapa orang yang saya maksud. Bagaimana dia sangat bersemangat untuk membubarkan Densus 88. Seharusnya pihak kepolisian sudah mengambil ini orang. Mesti diambil dikonfirmasi, dipanggil, dikonfirmasi apa maksudnya. Kira-kira dia begitu bersemangat ingin pembubaran Densus 88. Kan boleh jadi dia bagian dari situ. Saya kira aparat tidak boleh terlalu baik dan abai. Karena abai menghadapi orang-orang seperti ini itu sama saja kita menggadaikan negara ini di tangan orang-orang yang memang sejak awal memiliki gelagat-gelagat yang aneh. Coba dilihat sendiri, direview kembali bagaimana videonya tadi itu. Sampai-sampai hampir saja adu jotos dengan Gus Islah. Hanya karena mempertahankan pendapatnya, ia menginginkan Densus 88 dibubarkan. Dan anehnya pihak kepolisian menganggap orang ini orang yang tidak bermasalah. Nah kalau ini dibiarkan terus-menerus, inilah yang akan menjadi embrio atau bibit-bibit yang akan menternakkan banyak orang yang akan terlibat masuk dalam gerakan-gerakan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang selama ini sudah ditangkap oleh Densus 88. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya berharap orang ini dipanggil oleh polisi, dimintai keterangannya, apa yang membuat dia terlalu bersemangat untuk membubarkan Densus 88. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.